Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Gerebek markas kelompok bersenjata di Yapen, tentara dan polisi temukan senjata api rakitan dan bendera Kejora. Mantan narapidana yang mendaftar sebagai bacalek wajib mengumumkan diri di media massa. Pedagang beras nakal di Merauke yang menaikkan harga akan diputus izin kemitraan dengan Bulog. Memasuki musim panas, BMKG memperingatkan ancaman kebakaran hutan di Merauke dan sekitarnya. Saat ini BMKG mendeteksi ada 24 titik api di Merauke dan 1 titik di Kabupaten Mapi. Warga diperingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan karena saat musim kemarau, api cepat merambat dan meluas sehingga sulit dikendalikan. Menurut BMKG, kemarau yang terjadi saat ini dampak dari El Nino, yakni memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang. Ada 24 titik api dalam kategori sedang. Jadi belum masuk kategori yang berbahaya, tapi masuk dalam kategori sedang. Jadi ini sudah mengindikasikan bahwa akan ada peningkatan hotspot atau titik panas di beberapa wilayah yang rentan terhadap kebakaran lahan seperti itu. Kalau di Mapi ada juga Bu ya, di Mapi? Iya, di Mapi ada juga, karena untuk wilayah Mapi sendiri sejauh pantauan sudah memasuki musim kemarau juga. Jadi di Mapi ini kita terpantau baru dua titik api seperti itu. Langkah selanjutnya untuk warga yang beraktivitas di hutan ya untuk tidak membakar sembarang Bu ya? Iya betul. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar juga mungkin lebih waspada terhadap dehidrasi seperti itu, karena suhu udara pada siang hari akan meningkat ya. Dampak El Nino juga berpotensi menyebabkan krisis air, sehingga warga di Merauke harus mulai mencadangkan air bersih. Selain itu, fenomena ini juga menyebabkan gagal panen karena tanah kekurangan air. BMKG memperkirakan puncak kemarau di Merauke terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Merauke tidak hanya disebabkan pengendara yang mabuk minuman keras, namun juga penerangan jalan yang minim di beberapa kawasan di Merauke. Salah satunya di kawasan Semangga dan Tanah Miring. Pada malam hari, pengendara sulit melintas karena lampu jalan kurang memadai, sehingga rawan kecelakaan. Karena di jalan daerah Trans Papua sana, di Semangga, arah Tujuh Wali-Wali itu memang penerangan yang sangat minim, bukan minim lagi, memang tidak ada penerangan jalan, sehingga memang sangat gelap ketika berjalan malam, dan terjadilah banyak termasuk di situ black spot untuk laka lantas. Polres Merauke mendesak Pemkab segera menambah lampu jalan di kawasan Semangga dan Tanah Miring. Kecelakaan lalu lintas di kedua kawasan itu didominasi pengendara sepeda motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 3, 2, 1. Masyarakat di tanah Papua dalam waktu dekat akan menikmati jaringan internet yang berkualitas dan cepat setelah pemerintah meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1. Satelit diluncurkan Senin lalu di Florida, Amerika Serikat. Wali Kota Jayapura Frans PK menyaksikan langsung peluncuran Satria 1 di Stadion Bumi Pengendali Satelit Koya Timur. Satria 1 merupakan satelit internet pertama milik Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia. Satelit ini akan mengorbit tepat di atas Pulau Papua. Frans PK berharap masyarakat Papua hingga ke pelosok bisa menikmati jaringan internet yang lancar dan berkualitas. Dengan jaringan yang akan dibangun secara kolaborasi antara pemerintah, Kementerian Kominfo, dan juga semua stakeholder,
terkait akan membantu masyarakat khususnya di Papua dan juga termasuk di Kota Jayapura untuk semakin meningkatkan daya dan kualitas layanan teknologi digital internet yang akan menembus di seluruh pelosok Papua, secara khusus juga di Kota Jayapura. Karena itu tentu atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Kota Jayapura dan juga pasti di Papua menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga semua stakeholder yang telah bekerja secara kolaborasi dan bisa meluncurkan sebuah satelit yang sangat bermanfaat, sangat berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah timur. Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Kominfo, Ade Dimijanti mengatakan, dengan satelit itu Papua akan saling terhubung dengan jaringan internet yang baik seperti daerah lainnya di Indonesia. Kita menyasar untuk sekolah-sekolah, untuk pusat kesehatan, pusat pemerintahan. Jadi harapannya adalah adik-adik kita, terus tenaga kesehatan, kemudian petugas, pegawai pemerintahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya, dengan adanya akses internet yang bisa disediakan oleh satelit Satria ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ibu, untuk peluncurannya sendiri ada di berapa titik? Kalau peluncurannya itu pusatnya tadi di Florida. Ya, tapi kalau untuk stasiun buminya sendiri kita ada 10 titik, tapi kalau untuk acaranya ada 11 karena dari Jakarta pun kita pusatnya. Tapi kalau untuk stasiun buminya sendiri ada 10 ya. Oh, 11. Ada 11. Oh, tambah Cikarang ya? Iya, tambah Cikarang. Iya, ada 11. Kalau untuk Papua sendiri ada 3 stasiun bumi, ada di sini Jayapura, kemudian ada di Timika dan ada di Manokwari. 3 stasiun bumi sudah dipersiapkan di tanah Papua untuk menerima sinyal, yakni di Kota Jayapura, Mimika, dan Manokwari. Satria 1 memiliki kapasitas kecepatan hingga 150 GB per detik. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.